Ya makanya kata ulama ya biasanya orang itu akan wafat di hari kelahirannya. Biasanya. Kenapa? Karena Nabi lahirnya Senin, wafatnya pun Senin. Sedangkan umat Nabi Muhammad panutannya, patokannya, ngikutnya Nabi Muhammad dari segi usia ikut Nabi Muhammad tidak jauh dari 63. Benar kan? Mendekati 63 mati, lebih 63 mati, nggak jauh dari situ. Adanya biar cepet. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Berpuasa ya. Kitab Siyam, kitab tentang puasa. Meskipun bulan Ramadan masih lama ya, tapi karena materi kita secara berurutan setelah bab zakat adalah bab puasa, maka kita bahas tentang puasa ini. Ta'rifus shaum, definisi puasa. Definisi shaum. Puasa itu secara bahasa lugatan artinya adalah mutlaqul imsak. Menahan. Menahan secara mutlak. Pokoknya nahan apapun secara bahasa disebutnya puasa. Nahan makan tapi masih minum, puasa. Nahan minum tapi masih makan, puasa. Ya. Lagi ngaji perut mules ditahan, itu juga puasa. Ya, puasa. Saya pulang dulu ya, kenapa? Lagi puasa. Lagi nahan. Nah, pokoknya nahan apapun secara bahasa nih ya, itu sah disebut dengan puasa. Mana dalilnya bahwa yang namanya puasa itu secara bahasa adalah menahan secara mutlak? Wa minhu qauluhu ta'ala an sayyidatina Maryam. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala tentang Siti Maryam. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Siti Maryam, "Inni nazartu lirrahmani shauman falan ukallimal yauma insiya." Artinya wallahu alam bimuradih, ini sesungguhnya aku nazartu telah bernazar lirrahmani karena Allah, sauman berpuasa. Nah, apa puasa yang dinazarkan oleh Siti Maryam? Beliau katakan, "Falan ukallimal yauma, aku tidak akan berbicara sama sekali hari ini insiyan dengan manusia." Nah, berarti Siti Maryam nadar puasa, bukan puasa tidak makan, tidak, tadi puasa tidak berbicara insiya dengan manusia apapun, siapapun ya. Ini surat Maryam ayat 26. Berarti kita lihat dalam ayat itu ada kalimat sauman. Sauman itu kan puasa, tapi maksudnya bukan puasa tidak makan, tidak minum, menahan syahwat dari pagi sampai sore, bukan. Artinya menahan diri dari tidak berbicara. Berarti yang namanya puasa adalah menahan, gitu. Sedangkan menurut syara atau menurut istilah, puasa itu adalah al-imsaku, menahan diri, an jami'il mufattirat, dari semua yang dapat membatalkan puasa. Menahan diri dari makan, dari minum, dari jima, ya, dari onani, dari muntah sengaja. Waktunya min tulu'il fajri, dari terbitnya fajar, bukan dari adzan subuh. Terbitnya fajar meskipun belum adzan. Ya, meskipun belum adzan. Kalau sudah terbit fajar, ya sudah, tidak boleh lagi makan minum, tidak boleh berjima. Kenapa? Sudah masuk waktu puasa. Jadi patokannya adalah terbit fajar, bukan azan fajar. Apa sih fajar? Fajar itu subuh, Pak. Ya. Dan yang dimaksud fajar di sini fajar shadiq. Sebab fajar itu ada apa? Ada apa? Dua ya. Itu sudah lewat sebetulnya. Ada dua. Pertama fajar shadiq, yang kedua fajar kazib.
Fajar shadiq itu ya fajar subuh ya. Kalau fajar kadhib itu ya fajar sebelum fajar subuh. Itu disebut kadhib karena menipu ya. Dikira orang itu sudah subuh, ternyata belum. Orang pada sholat ternyata masih malam. Itu dari setan katanya ya. Nah, bedanya itu kalau fajar shadiq cahayanya itu membentang dari timur, dari utara ke selatan atau dari selatan ke utara, memenuhi ufuk. Beda dengan fajar kadzib, itu cahayanya ke atas ya, karena lama-lama itu hilang ya. Dia akan muncul cahaya tapi lama-lama itu cahaya hilang, gelap lagi, maka disebut kadzib. Kadzib itu bohong ya, karena itu menipu umat Islam ya. Nah, mungkin kita yang tinggal di daerah yang terang seperti di sini itu tidak akan bisa melihat fajar. Kenapa? Karena silau ataupun tertutup oleh cahaya lampu. Tapi bagi mereka yang tinggal di pesisir laut ya, yang gelap atau di hutan, itu bisa melihat ya. Jam sekarang jam 5 kurang berapa tuh subuh? Nah, jam 4 lewat 47 ya. Ya, 47. Itu kalau kita naik misal ke atas menara, kemudian menatap ke timur, ke ufuk timur, itu akan terlihat cahaya. Itulah yang disebut dengan fajar. Ya. Ketika sudah terbit fajar, maka masuklah waktu subuh. Masuk waktu subuh berarti mulai puasa. Ya, karena ya banyak sampai sekarang itu ya pemahaman dari kelompok sebelah bahwa selama adzan subuh berkumandang ya, kalau kita masih makan dan minum lanjutkan. Pernah dengar nggak tuh? Nah, itu nggak boleh kayak begitu, salah ya. Ustaz, kan hadisnya benar. Ya, hadisnya benar, pahamnya yang salah. Karena yang dimaksud adzan di dalam hadis itu adalah adzannya Bilal. Ya, adzannya Bilal, adzan pertama, atau adzannya Abdullah bin Umi Maktum, adzan yang pertama. Sebab di zaman Nabi itu dan sampai sekarang pun sebetulnya sunnah adzan subuh itu dianjurkan 2 kali. Adzan pertama itu ya sebelum subuh ya, sekitar jam 3 atau setengah 4 lah begitu. Adzan kedua adzan subuh. Nah, maksud kata Nabi kalau misalnya sedang dikumandangkan adzan, adzannya Bilal. Begitu. Adzannya Bilal. Maka teruskan makan. Sebab apa? Ya belum subuh. Itu adzan pertama. Nah, kalau sudah adzan kedua mah jangan. Karena adzan kedua sudah subuh. Itu maksudnya. Tapi ya saudara kita ya salah paham. Mereka mengatakan bahwa adzan di situ ya adzan subuh. Makanya banyak ada videonya juga. Seorang syekh lagi itu ya dari satu negara ya, saya nggak yakin negara yang mana, yang ngasih contoh ya. Nah, kalau kita misalnya lagi minum, tiba-tiba adzan subuh, katanya dilanjutkan. Begini caranya, minum lagi. Pas selesai adzan, la ilaha illallah, tetesan terakhir masuk ke dalam mulutnya. Waduh, ini namanya tutorial masuk neraka. Kenapa begitu? Ya karena menyesatkan orang. Sebab banyak orang yang akan meniru, meyakini bahwa itu masih boleh minum dan makan, padahal sudah tidak boleh. Sehingga banyak orang puasa dengan puasa yang tidak benar, tidak sah. Akhirnya apa? Puasa tapi tidak puasa. Puasa tapi tidak puasa berarti berdosa. Dosa adalah neraka. Berarti itu tutorial masuk neraka begitu ya. Ya salah paham ya. Itu yang ada videonya viral itu ya, tentang seorang syekh yang mengasih cara minum ketika adzan subuh berkumandang. Itu nggak boleh. Baik, jadi puasa menurut syara adalah al-imsak, menahan diri, an jami'il mufatirat, dari semua yang membatalkan puasa. Waktunya min tulu'il fajri, dari terbit fajar. Sampai kapan? Ila ghurubis syamsi, sampai terbenam meskipun belum adzan maghrib. Jadi patokannya bukan adzan, waktu. Meskipun belum ada yang adzan di musola, di masjid atau di TV, ya karena TV-nya mati begitu. Ya kalau sudah maghrib ya sudah. Kalau sudah terbenam matahari ya sudah. Nah, dari mana kita tahu terbenamnya matahari? Ya kan kita nggak lihat langsung fenomena terbenam itu ya. Sebab kita kan susah ya, terhalang oleh bangunan, pohon, gunung. Bagi mereka yang
di pesisir pantai mungkin bisa melihat terbenam matahari secara langsung, yang disebut dengan istilah apa tuh? Sunlight. Oh, sunset ya, bukan sunlight ya. Kalau sunlight buat nyuci piring itu, sunset ya. Itu terlihat jelas. Kalau kita kan susah. Nah, bagaimana ya? Kita lihat aja jadwal waktu ya, jadwal buka puasa, jadwal imsak kita lihat di situ. Nah, makanya jamnya ya harus di setting otomatis ya, berpacu kepada jam dunia gitu. Karena kalau jamnya tidak di setting otomatis ya takut nanti malah lebih maju atau lebih mundur begitu. Baik. Biniyatin mahsusatin, dengan niat yang khusus. Berarti kalau nahan, tidak makan, tidak minum, tidak jima dari subuh sampai maghrib, namun nggak niat, itu nggak disebut puasa. Kenapa? Karena puasa itu menahan dari subuh sampai maghrib dengan niat. Kalau nggak ada niat, ya bukan puasa. Bukan puasa. Tidak sah puasanya. Kenapa? Karena kudu biniyatin maksusatin, disertai dengan niat yang khusus. Ya, kenapa dikatakan khusus? Ya tergantung puasanya. Apakah puasa Ramadan? Ya, puasa nazar atau puasa sunnah Senin Kamis ya, atau puasa hari-hari terang bulan Ayyamul Bid ya, maka dikatakan dengan niat yang khusus. Niat yang khusus. Al-aslu fihi qauluhu ta'ala, dalil tentang disyariatkannya puasa adalah firman Allah Ta'ala surat Al-Baqarah ayat 183. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu sekalian berpuasa. Lihat kalimat puasa di dalam ayat ini itu menggunakan alif lam. Kutiba alaikumusiyam, asyam. Tidak begini redaksinya, tidak kutiba alaikum siyamun, tidak begitu. Tapi kutiba alaikumusiyam. Berarti puasa yang diwajibkan di dalam ayat ini oleh Allah kepada orang yang beriman adalah tidak semua puasa. Puasa apa dong? Kita lanjutkan ayatnya. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa itu telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu sekalian. Jadi kalau kita bicara kewajiban puasanya, orang-orang sebelum umat Nabi Muhammad pun ada kewajiban puasa. Umat Nabi Musa ada kewajiban puasa, umat Nabi Isa ada kewajiban puasa dalam satu tahun beberapa hari. Apa hikmahnya puasa? La'allakum tattaqun, supaya kamu sekalian bertakwa kepada Allah. Nah, perbedaannya adalah dari segi puasanya itu kapan. Kalau kewajiban puasanya mah umat dulu juga ada, cuman kapannya itu yang beda. Kalau umat Nabi Muhammad ayyamam ma'dudat, hari-hari yang terhitung. Maksudnya apa? 29 atau 30 hari di bulan suci Ramadan. Dipertegas dengan ayat berikutnya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an. Berarti puasanya bulan Ramadan ya. Baru kemarin kita puasa Ramadan ya. Semoga kita ketemu lagi Ramadan tahun depan dalam keadaan sehat walafiat ya, umur yang panjang, banyak rezeki ya. Puasa nggak punya duit pusing nggak? Jujur amat pusing ya. Doa sama Allah biar banyak rezeki, biar bisa sedekah, amin ya, biar bisa membiayai anak yang belajar sampai selesai, amin ya robbal alamin ya. Waktu fardihi, waktu mulai diwajibkan puasa Ramadan, kapan sih itu? Furido fi sanati tsaniyati, puasa Ramadan pertama kali diwajibkan itu tahun 2 Hijriah. Berarti berapa ya? 14 tahun Nabi itu belum puasa Ramadan. Kok 14 tahun ya? 13 tahun di Mekah. Hijrah ke Madinah tahun pertama nggak ada puasa Ramadan. Berarti 14 tahun tuh. Tahun kedua Hijriah baru ada puasa Ramadan.
di bulan Sya'ban pertama diwajibkan. Jadi anggaplah ini tahun 2 Hijriah misalnya, di bulan Sya'ban turunlah perintah puasa Ramadan, di Ramadannya puasa. Berarti kalau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu wafat pada tahun 11 Hijriah, maka Nabi Muhammad puasa Ramadan berapa tahun? 9, ya. Dari tahun 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 nggak puasa karena bulan Rabiul Awal Nabi meninggal dunia, nggak ketemu Ramadan tahun 11-nya, ya. Jadi meskipun Nabi wafatnya tahun 11 Hijriah, tapi puasa Ramadannya cuma 9 tahun. Kenapa? Karena tahun 11 itu nggak ketemu Ramadan Nabi. Nabi wafat di bulan Rabiul Awal, hari Senin. Ya makanya kata ulama, ya biasanya orang itu akan wafat di hari kelahirannya. Biasanya. Kenapa? Karena Nabi lahirnya Senin, wafatnya pun Senin. Sedangkan umat Nabi Muhammad, panutannya, patokannya, ngikutnya Nabi Muhammad dari segi usia, ikut Nabi Muhammad tidak jauh dari 63. Benar kan? Mendekati 63 mati, lebih 63 mati, nggak jauh dari situ. Ya termasuk dari harinya juga. Biasanya kalau orang itu meninggal adalah di hari kelahiran, bukan tanggalnya, hari kelahirannya. Ya, makanya kita ini pas hari kelahiran itu ya harus banyak-banyak berdoa kepada takut. Nah, itu waktu ya hari lahir ya hari mati. Biasanya biasanya, tapi nggak semuanya begitu ya. Kita bilang biasanya. Karena tidak semua kan wafat umur 63 tahun juga kan. Ada yang masih muda, ada yang baik, kan begitu. Ya, kebanyakan lah begitu usia antara 60-70. Sama dengan wafat juga biasanya. Kebanyakan hari wafat adalah hari kelahirannya biasanya. Nah, wa qad shoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tis'a Ramadanat. Nabi telah puasa Ramadan sebanyak 9 kali. Kulluhan nawaqis, semuanya itu kurang, artinya 29 hari. Kecuali satu saja, 30 hari sempurna. Jadi 88 Ramadan itu 29 hari, satu kali Ramadan itu 30 hari. Ya kenapa di 30 hari kan? Karena tidak terlihat hilal. Jadi malam 30 itu hilal tidak terlihat. Kenapa? Mendung. Maka diistiqnalkan, disempurnakan jadi 30 hari. Ya makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi. Berpuasalah kamu karena melihat hilal, dan berbukalah kamu, maksudnya lebaranlah karena melihat hilal. Fa in ghumma 'alaikum fa akmilu iddata sya'bana tsalasin. Jika kamu mendapati mendung, ya tidak terlihat hilal karena langit gelap mendung, maka sempurnakanlah Sya'ban menjadi 30 hari. Itu yang disebut istikmal, ya, menyempurnakan Sya'ban menjadi 30 hari. Setelah Sya'ban 30 hari, maka keesokan harinya adalah Ramadan. Simpel sebetulnya ya. Ya, kalau tidak ru'yat ya istikmal begitu. Nah, dari situlah, dari istikmal itulah ya, dari fa'in gumma alaikum, jika terjadi mendung, itu banyak riwayat ya. Ada yang redaksinya tadi fa'akmilu, sempurnakan Sya'ban menjadi 30. Ada yang riwayatnya begini, faqduru lahu qadroh, maka perkirakanlah. Nah, dari redaksi atau riwayat yang redaksinya adalah perkirakanlah. Nah, disitulah ulama mengambil kesimpulan metode penentuan bulan Hijriah terutama Ramadan menggunakan hisab ilmu falak ya. Jadi ada rumusnya, ada cara menghitungnya begitu. Itu dari perintah Nabi juga. Kalau terjadi mendung maka kira-kirakanlah. Nah, cara mengira-ngiranya adalah dengan menghitung. Ya, menghitung. Jadi bujur timur, bujur barat ya. Yang penting jangan bujur hitam saja ya. Ya, itu nanti ada rumusnya lah. Rumus ilmu falak cara menghitung awal bulan itu. Nah, syahrul Ramadan,
maaf sampai di sini saja, saya kira cukup ya, karena harus ke tempat yang berikutnya. Silakan, ada yang tanyakan? Tidak ada ya.